Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Syahnaz Ramdania dari kelas 2A jurusan Teknologi Pangan. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mikrobiologi pangan. Pada video ini saya akan mengkaji mikrobiologi pada pangan sauerkraut. Sauerkraut merupakan makanan khas Jerman berbahan dasar kol atau kubis yang difermentasi. Kubis mengandung vitamin B, C, dan juga sumber mineral seperti kalsium dan fosfor. Juga mengandung senyawa fenol dan flavonoid sebagai antioksidan. Sauerkraut ini difermentasi sekitar 1 minggu dan juga menggunakan bahan tambahan pangan berupa garam. Kubis yang difermentasi ini akan menyusut ukurannya dan cairannya akan bertambah. Sauerkraut ini mengandung vitamin B, C, K, dan juga sumber serat makanan, folat, besi, mangan, dan potasium. Standar mutu sauerkraut ini diatur dalam SNI tentang sauerkraut dalam kemasan. Kerusakan pada sauerkraut ini ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi jingga karena aktivitas kamil berpigmen yang kemudian akan menghasilkan aroma bau busuk. Fermentasi sauerkraut ini dibantu oleh mikroorganisme bakteri asam laktat dalam kondisi anaerob. Terdapat studi mengenai isolasi dan karakterisasi bakteri asam laktat dari sauerkraut dengan penambahan gula. Gula pada makanan akan dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat dan kemudian hasil dari metabolitnya yaitu berupa asam laktat. Hasil dari isolatnya diidentifikasi melalui pewarnaan gram dan uji katalase. Setelah pewarnaan gram diketahui bakteri ini berwarna ungu, yang berarti bakteri ini ialah bakteri gram positif. Lalu terlihat juga morfologinya berupa sel batang yang berantai dan diduga bakteri ini berasal dari genus Lactobacillus. Uji katalase dilakukan untuk mengetahui aktivitas katalase pada bakteri yang diuji. Hasilnya menunjukkan hasil negatif. Hal ini berarti tidak ada gelembung gas yang terbentuk pada saat dideteksi oleh larutan hidrogen peroksida. Masih dengan topik yang sama, yaitu sauerkraut, terdapat studi mengenai analisis kualitas sauerkraut dari kol selama fermentasi dengan variasi penambahan konsentrasi garam. Penambahan garam dapat merangsang pertumbuhan bakteri asam laktat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pH selama fermentasi ini berada pada rentang 3,56 hingga 5,71. Semakin lama fermentasi, maka semakin menurun pH-nya atau semakin asam. Nah, bakteri akan tumbuh paling cepat pada kondisi asam. Aktivitas air pada garam yang dihasilkan sekitar 0,2. Nah, nilai AOE-nya ini dikatakan aman konsumsi karena bakteri Lactobacillus plantarum atau bakteri asam laktat bekerja dengan baik pada AOE ini. Kemudian, analisis asam laktat ini menunjukkan kandungan asam laktatnya sekitar 0,0022 hingga 0,0095%. Nah, asam laktat ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Semakin tinggi konsentrasi garam, maka akan semakin rendah asam laktat yang akan dihasilkan. Bakteri yang mungkin tumbuh pada sauerkraut ini yaitu bakteri Lactobacillus plantarum. Hal ini disebabkan karena perendaman pada sayuran dengan konsentrasi garam yang rendah ataupun tinggi akan memunculkan bakteri Lactobacillus plantarum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.